digital, kalian akan membuat apa? Coba dari kelompok sebelah sini, pengen bikin konten apa? Bebas, kalian pengennya apa? Konten lagu. Kelompok yang terakhir, coba kelompok yang sebelah sini, pengen membuat konten kampanye atau konten digital apa yang perlu kalian sebarkan? Poster. Oke, sip, ada hal baru ya. Jadi konten digital itu bukan sekedar lagu yang bisa kita buat hari ini, tapi bisa juga berupa poster karena itu merupakan jenis visual. Bisa juga berupa video singkat seperti itu ya. Oke, ibu lanjutkan. Untuk tujuan belajar kita hari ini, kita akan mengenali dulu apa itu konten digital. Kemudian yang kedua, kita akan mengeksplorasi apa saja jenis konten digital, dan selanjutnya kita akan menciptakan dengan gaya sendiri. Berarti yang tadi agenda kita untuk membuat lagu kampanye ya. Dan terakhir kita akan menjadi kreator berdampak. Maksudnya apa Bu? Maksudnya nanti lagu yang kalian generate, yang kalian ciptakan menggunakan KA atau AI itu kita kampanyekan di lingkungan kelas ini dulu. Setelah itu kalian bebas mau mengkampanyekan di luar area kelas. Nah, supaya kita tahu skema belajar hari ini, Ibu jelaskan dulu peta perjalanan kita atau alur belajar hari ini. Yang pertama, memahami konsep. Nanti Ibu jelaskan sedikit. Kemudian kalian perlu mengisi LAPD untuk mengetahui seberapa paham sih kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, mengaplikasi kreativitas. Itu berarti nanti ketika kalian proses membuat lagu kampanye. Dan terakhir alurnya adalah merefleksi dan berbagi. Jadi nanti kalian akan membagikan, meng-share lagu yang kalian ciptakan ke teman-teman kalian. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Oke. Kemudian mengaplikasi, kemudian yang terakhir merefleksi. Bisa Ibu mulai materinya? Ibu mulai dulu dari pengertian apa sih konten digital itu. Konten digital itu biasanya berisi informasi atau hiburan yang bisa kita temui di internet. Biasanya kalian mengakses internet menggunakan gawai atau perangkat apa? Perangkat apa yang kalian gunakan untuk mengakses internet? Handphone. Apa lagi? Laptop atau komputer. Nah, selama ini ternyata sehari-hari kita sudah cukup dekat dengan konten digital yang bisa kita buka lewat HP, laptop maupun komputer. Nah, konten digital ini kalian bisa lihat di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, jenis-jenisnya. Jenis-jenis konten digital itu ada teks, audio, game, gambar, video, kemudian AI. Nah, berarti yang akan kita pakai itu yang mana? Jenis konten yang mana kali ini? Audio dan AI. Audio untuk lagu yang kita ciptakan, kemudian AI atau KA untuk teknologi yang kita pakai. Kira-kira apa lagi yang belum muncul? Yang belum kalian sebutkan? Iya, betul. Teks. Teksnya di bagian apa? Nih, teksnya berarti di bagian lirik di lagu. Kalian nggak mungkin mempunyai lagu kampanye tanpa lirik, tanpa teks, ya. Jadi jenisnya ada berapa? Nah, ada 6, ada teks, audio, game, gambar, video, kemudian AI. Sampai sini ada pertanyaan belum mungkin? Lanjut. Berikutnya, rahasia membuat konten positif, konten yang bikin lagi. Jadi orang-orang tertarik datang lagi atau tertarik menyimak lagi akun kita. Yang pertama, konten itu harus jelas dan fokus. Maksudnya apa? Pesan yang ingin kalian sampaikan itu harus gampang dipahami.
biar nggak mubazir konten yang kita bagi, kita harus membuat konten itu bagaimana caranya bisa diingat oleh orang yang menjadi audiens atau target gambarnya kita, gitu ya. Ada pertanyaan sini? Ada. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari jenis dan tips untuk membuat konten yang bermanfaat, kita juga harus bisa menyebarkan. Apa saja media penyebarannya? Kalau dari gambar di depan ada simbol apa saja di situ? Kalian pasti familiar. Ada YouTube. Nah, yang terakhir sebelumnya ada berapa? Tadi kekurangan dari digital ya bermanfaat tadi. Yang pertama, kita bisa menjadi kreator, kita bisa menginspirasi, kita bisa menyebarkan atau menciptakan dampak baik. Kemudian yang terakhir, kita bisa belajar skill atau kemampuan baru. Menjadi kreator jelas ya, kalian sehari-hari mungkin sudah mengenal atau malah memiliki konten kreator favorit. Nah, biasanya seorang konten kreator itu cenderung memilih satu tema besar. Kalian juga bisa melakukan itu. Selanjutnya, untuk menginspirasi, berarti konten kita itu bisa memberikan motivasi, mengedukasi, dan menghibur orang lain. Seperti target kita hari ini, untuk bisa memotivasi dan mengedukasi orang lain. Kalau sudah kita berikan motivasi dan edukasi, artinya apa? Kita sudah memberikan dampak positif yang saling berhubungan ya. Kemudian kita juga bisa belajar skill baru. Contoh, hari ini kita kan akan membuat lagu menggunakan AI yang dijelaskan di awal pembelajaran. Ada yang sebelumnya sudah pernah mendengar Suno? Tidak. Sama sekali dalam satu kelas tidak ada? Oke, karena belum ada berarti kita juga bisa belajar skill atau kemampuan baru, karena kita bisa eksplorasi atau kita bisa menelusuri hal-hal baru, teknologi yang belum kita pernah pakai. Oke, berikutnya, kita akan membuat proyek yang sudah dijelaskan tadi. Nanti untuk proyeknya, silakan pilih 2-3 dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian buat lirik singkat, kemudian genre musiknya, kemudian tentang hasil di kelas. Untuk memilih kebiasaan positif, ada yang udah hafal belum 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Coba yang di belakang sebutkan 1 dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pagi, coba sebelahnya 1 kebiasaan dari 7 anak Indonesia hebat apa? Tidur cepat. 1 terakhir, biar nggak dibuka 7-7-nya, kalian bisa brainstorming malam ini. Terakhir, kelompok yang ada di depan ibu, beribadah. Masih ada 4 lagi 7 kebiasaan tadi yang bisa kalian eksplorasi. Cukup pilih 2-3 saja. Nah, 2-3 kebiasaan tadi kalian generate menggunakan ChatGPT. Kalau tadi aku tanya, semua kalian kurang familiar, tapi ChatGPT kalian sudah familiar belum? Sudah. Nah, silakan nanti gunakan ChatGPT untuk membuat liriknya, kemudian dilanjutkan menggunakan Suno AI untuk membuat musiknya. Nanti akan ibu pandu bagaimana cara pembuatannya. Terus terakhir, nah coba dibalik LKPD kalian, di sana ada QR code, di sana ada tempat untuk pengumpulan hasil karya dari audio atau lagu kampanye yang kalian ciptakan. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugas proyeknya? Kalau tidak ada, silakan boleh langsung dikerjakan LKPD-nya. Silakan berdiskusi, boleh gunakan HP untuk eksplorasi ilmu atau jawabannya. Tapi tolong kembangkan dari apa yang kalian dapat. Jadi jangan tulis apa adanya.
akan berubah menjadi warna apa? Coba sambil dipraktekkan, warna putih. Setelah itu bagian lirik cukup kalian paste saja. Cukup kalian paste, kemudian kalian turun ke bawah, pilih stylenya. Style ini adalah jenis aliran musik yang bisa kalian pilih. Kalian bisa menggunakan jenis pop, bisa menggunakan jenis rock, hip hop, dan lain sebagainya, jenis musik yang kalian sudah paham. Nah, yang belum bisa kira-kira semua ini meng-create atau mengenerate lagu apa menurut kalian? Yang belum bisa itu jenis musik daerah. Jadi seperti di Sunda, buku, juga belum bisa. Di Jawa, tembang, ocokan, dia belum bisa. Tapi sebenarnya kalau musik modern ya sudah bisa, sudah otomatis. Nah kalau sudah, silakan turun ke bawah lagi di bagian song title, atau kalau di HP kalian hanya tertulis title, tuliskan judulnya. Kalian boleh copy dari yang sudah diciptakan dari ChatGPT, boleh kalian beri judul sekreatif kalian, tidak masalah. Kalau sudah, tinggal kalian create. Nah nanti dari semua itu akan diberi dua opsi. Ini dua opsi. Nah tadi sebelum masuk ke kelas itu sudah menyiapkan contoh, itu menyiapkan lirik dari ChatGPT. Minta ChatGPT ini menyiapkan liriknya. Kalau sudah, copy di Sumber AI. Ini sudah ditawarkan dua hasil. Nah biasanya kalau bisa lebih dari dua hasil, itu biasanya selebih dari dua tadi adalah konten premium. Kalian fokus ke dua yang free dulu saja, karena kita masih tahap belajar. Coba kita buka ya, apa yang berhasil diciptakan oleh Suhu. Dari dulu kita kembali segala semangat. Ini yang liriknya dikerjakan oleh ChatGPT, kemudian hasil musiknya dikerjakan oleh ChatGPT. Musik ini bisa kita dengar update karena tadi ibu mencoba membuat lagu jenis R&B, jadi biar lebih semangat sesuai dengan tema yang kalian pilih. Kalian juga bisa memilih jenis musik sesuai dengan ini beberapa sudah ada kelompok yang mengumpulkan. Kita play saja presentasinya. Kita masuk ke tahap refleksi ya. Tahap refleksi di sini. Refleksinya kita akan mempergunakan karya kita ke dalam satu kelas. Jadi tadi kan ketika kalian download ada peringatan. Apakah akan digunakan untuk komersil? Kalau digunakan untuk komersil, artinya dijual, kalian harus beli akun premium atau pro. Karena kita hanya memperkenalkan di tingkat sekolah atau tingkat kelas, kita juga menggunakan akun basic saja. Bisa kita mulai kegiatan masing-masingnya. Kita lihat dulu dari yang sudah mengumpulkan, ada besar, kemudian ada cerdas dan smart, kemudian ada kelompok angkasa. Dimulai secara berurutan dari yang mengumpulkan dulu ya. Kita dengarkan lagu dari kelompok yang sudah mengumpulkan lebih awal, yaitu The Star. Saya berarti kelompoknya Aldo karena nama akunnya tertera nama Aldo. Nanti ibu kita kelompok. Nah, ibu jelaskan dulu konsep presentasinya ya. Nanti setiap kelompok ya sedang diperdengarkan karyanya. Tolong sharing tema apa yang kalian pilih, jenis lagu apa yang kalian gunakan, kemudian pesan apa dari lagu yang kalian kumpulkan. Bisa dipahami? Sedikit creepy gitu ya di awalnya. Oke, sudah mulai masuk ke lirik. Ada sabun nggak? Iya.
tema yang mereka pilih ya. Oke, karena batasan waktu boleh mulai disampaikan perwakilan dari kelompok apa tadi? Kelompok besar coba yang mana ini? Kelompoknya Bu Rohman, Nasmi dan lain sebagainya duduk di mana posisinya? Oke, di depan ibu. Boleh perwakilannya menyampaikan tadi apa temanya, apa jenisnya, kemudian apa pesan dari lagu yang kalian sharingkan. Boleh satu perwakilannya. Silakan. Satu orang mau menyampaikan tidak langsung, tidak masalah. Tapi begini biar teman-temannya bisa memperhatikan. Jadi perhatikan dulu dari kelompok besar. Asmi mau menyampaikan apa tema, jenis, dan pesan lagunya. Ya, boleh. Olahraga dan makan sehat dan bergizi. Lirik yang kami pakai adalah rap sama pop. Rap dan Pop. pop. Kalau pesan dari lagu tersebut adalah gaya hidup sehat agar kita bisa hidup lebih bahagia, bukan nasib. Terima kasih. Bisa aplausnya untuk kelompok besar. Jadi lagu yang diciptakan oleh kelompok besar dengan bantuan KA berupa Suno dan ChatGPT itu mengambil tema 3. Apa aja tadi? Bangun pagi, berolahraga, dan makan makanan bergizi. Jenis musik yang mereka ambil adalah jenis rap dan pop. Jadi wajar kalau tadi kita terdengar suasana yang sedikit creepy di depan, tapi setelah itu lirik yang masuk ke lirik sudah mulai seperti orang nge-rap. Karena memang dua jenis lagu itu yang dipakai oleh kelompok besar. Pesannya apa? Coba bisa diulang. Oke, jadi pesan dari kelompok besar ingin mengajarkan gaya hidup sehat supaya kehidupannya lebih positif. Banyak hal-hal yang disampaikan oleh kelompok besar. Oke, lanjut saja untuk kelompok berikutnya. Kita perdengarkan dari kelompok anak cerdas dan smart. Coba anak cerdas dan smart ini ada di mana? Duduknya. Oke, ada di ujung. Nanti bisa perhatikan di kelompok ujung kelompoknya Bunga Salsabila yang akan menyampaikan tema, jenis, dan pesan dari lagu yang akan kita dengarkan. Kelompok dari anak Indonesia Sehat Ceria atau kelompok cerdas dan smart ini mengambil jenis lagu yang ceria karena kita bisa dengarkan kalau ini lagunya ambil suara. Kita dengarkan dulu tema, jenis, dan pesan apa yang ingin disampaikan besar dalam kelompok kedua tadi adalah anak cerdas dan smart. Boleh silakan. Close-nya untuk kelompok yang 14. Dari kelompok 2, mereka memilih 2 tema dengan jenis lagu ceria dan happy yang mensugesti orang-orang yang menjadi target pendengarnya itu lebih ceria. Dengan pesan pertama, mereka ingin menyampaikan pesan apa? Tadi untuk mengajak jadi pesan dari kelompok anak cerdas dan smart itu lebih mengajak ke arah kesehatan, mulai dari olahraga, makan makanan bergizi, dan juga banyak minum air. Lanjut ke kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini ada kelompok angkasa.
bermain yang lebih ceria ya. Ya. Oke. Kelompok ketiga boleh langsung disampaikan tema lagu apa yang diambil, jenis apa, dan kemudian pesan apa yang disampaikan. Karena lagu yang kelompok mengambil yaitu Selamat Pagi dan Beribadah. Tema jenisnya yaitu pop. Pesan utamanya itu kita sebagai anak Masih untuk kelompok tiga. Mengambil tema yang lebih berkaitan dengan beribadah. Ada dua tema juga sama yang sebelumnya. Jenisnya apa? Coba bisa diulang sedikit. jenisnya yaitu pop. Jenisnya pop. Jadi wajar kalau tadi kita mendengarkan intro yang berupa alat musik yang ceria. Oke, terima kasih untuk tiga kelompok yang sudah berpartisipasi menyampaikan untuk hasil karya hari ini. Nah, untuk yang dua kelompok lainnya nanti akan ada kesempatan lain dalam diskusi karena hari ini tidak bisa mengabadikan, kalian bisa abadikan menggunakan media lain. Tapi pesan ibu satu, tolong jangan dibuang berita. Nah, tadi kalian juga mendapat pesan bahwa lagu tersebut dilarang seperti komersial dan oke, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu refleksi. Apa menarik yang kalian dapatkan dari proses kali ini, kemudian bagaimana perasaan kalian saat kalian memperdengarkan atau mempraktekkan dari hasil karya kalian. Dua kelompok walaupun tadi belum sempat mengkampanyekan, coba bisa ceritakan apa sih perasaan seandainya tadi kalian memiliki kesempatan untuk berbagi lagu. Boleh dimulai. Untuk kelompok hebat, kelompok like to study, keren ya namanya. Oke, boleh perwakilannya menyampaikan bagaimana yang didapat dari belajar hari ini, kemudian